Masih dalam program Kabar Kediri ya di pagi hari ini, di mana seperti janji saya tadi kita akan berdialog ringan ya bersama dengan narasumber kami yang sangat luar biasa. Ada Bapak Asmono SPD, di mana beliau ada selaku KSR Relawan PMI Kabupaten Kediri dan juga guru SDN Langen Harjo 2 Pari Kediri yang akan membahas topik yaitu peran kepalang merahan untuk masyarakat. Di penghujung telepon sudah tersambung oleh narasumber kami yang sangat luar biasa, ada Bapak Asmono SPD. Kita sapa terlebih dahulu pendengar. Halo, assalamualaikum Pak Asmono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ari. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Jenengan gimana kabarnya, sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat. Ini posisi lagi di mana? Lagi ngajar atau lagi ada di PMI? Kita ada di kantor sekolah karena kelas saya waktunya guru agama. Oke, lagi di sela-sela mengajar saya coba mengganggu sebentar untuk dialog sebentar nggih, Pak? Boleh. Oke, Siap. terkait dengan topik di pagi hari ini yaitu peran kepalang merahan untuk masyarakat nih, Pak ya. Di mana kita kan sudah tahu nih, Pak ya, citranya dari Palang Merah Indonesia kita seperti itu Pak ya. Di mata masyarakat itu terkesan hanya penyedia darah saja nih, Pak ya. Nah, sebenarnya ada peran lain nggak sih, Mbak, yang bisa dilakukan oleh PMI tersebut? Monggo. Oke. Sebetulnya banyak sekali Mas Ari tugas-tugas kami ya. Yang jelas tugas pokok kami adalah membantu tugas pemerintah ya dalam hal ini. Yang pertama terkait dengan kesiapsiagaan penanggulangan bencana. Bahwasanya kita tahu bahwa Kediri itu rawan letusan Gunung Kelut, longsor Gunung Wilis untuk wilayah barat, tengah ada Sungai Berantas. Ini benar-benar kita ketika sebelum bencana kita siapkan relawan untuk siap ditugaskan bila nanti terjadi bencana, ibaratnya seperti itu. Terus kita juga ada pelayanan sosial terkait dengan pengadaan darah, di mana ini berlangsung sehari-hari 24 jam kali 1 tahun kita tidak libur, Mas Ari. Dan kita melakukan ini adalah untuk menyediakan kebutuhan darah bagi masyarakat dan rumah sakit yang ada di Kabupaten Kediri khususnya. Terus kami juga melakukan penyebarluasan terkait dengan prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional dengan juga kombinasi hukum perikemanusiaan internasional dan juga pembinaan generasi muda terkait dengan menyiapkan relawan muda untuk bagaimana ke depannya juga siap untuk menjadi relawan PMI. Nah, yang tidak kalah penting lagi, Mas Ari, di sini kami juga melakukan kegiatan terkait dengan peran aktif untuk penanganan COVID-19, Mas Ari, di mana kami di sini juga terlibat dalam penyemprotan disinfektan di sarana-sarana umum dan juga membantu mensukseskan vaksinasi. Kita pernah melaksanakan vaksinasi massal di kantor PMI Kabupaten Kediri, di mana waktu itu kita membuka secara umum, Mas Ari, untuk masyarakat sadar terkait dengan vaksinasi COVID-19. Nah, ini di musim penghujan kami juga ada sosialisasi untuk sekolah-sekolah dari SD, SMP, SMA terkait pemberantasan sarang nyamuk, demam berdarah itu, peningkatan pola hidup bersih dan sehat, dan juga hepatitis yang saat ini juga menjadi rumor di masyarakat adanya hepatitis kronis, Mas Ari. Jadi yang jelas tugas kami atau tugas PMI sendiri banyak sekali, Mas Ari, yang intinya membantu masyarakat untuk meringankan beban mereka yang terkena musibah, begitu, Mas Ari. Terkait dari bulan Januari nggih, Pak? Dari bulan Januari hingga saat ini sudah ada berapa case, Pak, yang sudah ditangani oleh PMI? Bisa diinformasikan saja. Gimana, Mas Ari? Dari bulan Januari hingga bulan Juni saat ini di pertengahan tahun nih, Pak. Nah, ini sudah ada berapa case penanganan terkait dengan keterkaitan PMI dalam menanggulangan bencana, gitu. Kita sudah banyak sekali, Mas Ari. Banyak, ya? Hampir setiap hari itu ada kegiatan kita. Siap. Berarti setiap harinya memang tidak luput dari kegiatan, gitu, Pak ya? Betul, Mas Ari. Sampai detik ini pun kayak saya sendiri, kebetulan saya juga petugas posko PMI Kabupaten. Setiap hari saya harus bikin laporan terkait dengan stok darah,
keadaan bencana yang ada di Kabupaten Kediri yang harus saya publikasikan baik di Kabupaten maupun di PMI Jawa Timur, begitu Mas Ari. Oke. Peran dari pemerintah sendiri apakah mensupport dari kinerja atau tugas dari PMI itu sendiri, Pak? Pasti, Pak, karena kita inti tugasnya adalah membantu tugas pemerintah sehingga terkait dengan hal-hal motivasi maupun yang lain, kita sangat disupport sekali dengan pemerintah, Pak. Oke, sangat disupport sekali ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, dalam menjalankan tugas PMI, selain menjaga ketersediaan darah di Kota Kediri ya, ada nggak sih Pak kendala yang dihadapi ketika menjalankan tugas yang lainnya selain menjaga ketersediaan darah? Ini terkait darah atau yang mana, Mas Ari? Terkait di luar dari yang biasanya kan PMI kan hanya kalau citranya dari masyarakat hanya menjaga ketersediaan darah. Ya. Selain darah itu, selain ketersediaan darah itu ada nggak sih kendalanya? Alhamdulillah Mas Ari, untuk PMI Kabupaten Kediri ini sejauh ini kita berjalan sesuai harapan karena kami di sini adalah meningkatkan upaya jejaring sosial, Mas Ari. Bagaimana kita berkolaborasi dengan masyarakat, dengan sekolahan, dengan pemerintah, dengan stakeholder yang ada, sehingga saat damai maupun saat bencana, kita pun alhamdulillah semuanya berjalan sesuai harapan, Mas Ari. Oke. Terkait dengan tadi Pak Asmono juga mengatakan ada kader dari PMI yang baru-baru gitu nih Pak ya. Apa yang sudah dilakukan PMI Kediri untuk meningkatkan skill nih dari para anggota dari kader hingga pembina dalam menjalankan tugas pokok PMI ini sendiri? Oke. Selama ini PMI ada pembinaan generasi muda, yaitu mengadakan pelatihan-pelatihan untuk tingkat PMR mula itu di tingkat SD, PMR Madya di tingkat SMP, PMR Wira di tingkat SMA, dan KSR di tingkat perguruan tinggi, Mas Ari. Di mana kami pun juga melatih relawan desa, dalam hal ini kita sebut SIBAT. Ini contohnya ada relawan Desa Sugewaras, yaitu rawan bencana Gunung Kelut. Terus Desa Mojo, Semen, dan seterusnya. Kita juga mengadakan pembinaan terkait dengan pembina-pembina PMR, Mas Ari. Jadi, bagaimana penyebarluasan terkait dengan kurikulum, materi, sehingga di Kabupaten Kediri harapan kami tidak ada kalimat ada salah satu sekolah atau daerah yang tertinggal terkait dengan materinya atau materinya tidak sama, begitu Mas Ari. Oke, berarti sudah merata semua ya terkait dengan materi dan juga pematerinya ya yang sudah disiapkan untuk menyamaratakan atau kompetensinya gitu ya. Alhamdulillah sudah terprogram dengan baik, Mas Ari. Dan ini insya Allah dalam waktu dekat ini kita ada uji coba dalam arti lomba untuk ketangkasan anak-anak sejauh mana pemahaman mereka terkait kepalang merahan di ajang Jumbara PMI tahun 2022 yang rencananya insya Allah di bulan November, Mas Ari. Ini nanti insya Allah kita nunggu rapat koordinasinya sudah boleh luring atau masih daring begitu. Kalau mudah-mudahan bisa luring ya, nggak usah daring lagi. Amin. Karena kan kalau misalkan luring sendiri, kalau misalkan daring sendiri kan pemahaman materinya kalau misalkan untuk dilombakan kan juga tidak tidak sesuai lah ya, kurang begitu mengena gitu kalau misalkan daring. Iya, betul, kayak belajar ya Mas Arif materi abstrak gitu ya. Benar. Jadi kalau kita nanti luring biasanya kita akan kemah 3 hari 4 malam, Mas Ari. Jadi anak-anak benar-benar dilatih bagaimana simulasi ketika ada bencana, bagaimana pemahaman terkait materi-materi kepalang merahan, bagaimana mereka nanti berkolaborasi, bekerja sama dengan tim-tim yang ada di lapangan, begitu Mas Ari. Jadi anak-anak dari dini sudah kita latih ke sana. Itu berarti tingkat Kabupaten Kediri saja ya? Iya Mas Ari, tingkat Kabupaten Kediri, nanti yang jadi juara 1 biasanya kita bina untuk kita bawa di tingkat Provinsi Jawa Timur, Mas Ari. Nanti kalau Jawa Timur juara 1 kita bina lagi untuk tingkat nasional. Jadi programnya seperti itu, Mas Ari. Kalau sudah nasional bisa langsung dimasukkan ke dalam tim ya Pak ya? Otomatis. Pasti Mas Ari. Pastinya itu ya. Karena kepalang merahan ini mohon maaf, ini juga perlu saya sampaikan ke masyarakat luas bahwa PMI ini tidak hanya di Indonesia, Mas Ari, tapi di seluruh dunia ada, Mas Ari. Jadi setelah tingkat nasional kita bisa tingkat internasional juga, Mas Ari, berkolaborasi dengan negara-negara yang ada di dunia, Mas Ari. Benar. Untuk
tadi kita sudah membahas selain tugas pokoknya menjaga ketersediaan darah nih Pak ya di PMI di Kediri sendiri. Nah, untuk kita bahas sekarang ke darahnya sendiri. Bagaimana ketersediaannya Pak di Kediri? Apakah mencukupi atau kurang? Alhamdulillah Mas Ari, sampai detik ini untuk UTD PMI Kabupaten Kediri bisa melayani permintaan darah tanpa ada kekurangan Mas Ari. Dan ini kalau bisa saya sampaikan untuk hari ini aja, tertanggal 21 Juni hari Selasa 2022 ini, golongan darah A ini ada 97 kantong Mas Ari yang siapa yang membutuhkan begitu. Golongan darah B ada 273 kantong. Golongan darah O ada 261 kantong. Golongan darah AB ada 96 kantong Mas Ari. Jadi stok kami melimpah. Apa yang diminta masyarakat atau permintaan rumah sakit pun sampai detik ini alhamdulillah kita bisa melayani dengan baik Mas Ari. Oke. Selama pengumpulan stok tersebut apakah ada kendala Pak dalam menjalani? Alhamdulillah sejauh ini kita berjalan dengan baik Mas Ari, karena seperti yang saya sampaikan awal tadi, kita kolaborasi dengan masyarakat, dengan sekolahan dan masyarakat umum begitu, di mana kita sudah punya jadwal Mas Ari 3 bulan sekali. Itu tiap sekolahan sudah ada jadwalnya, di masyarakat juga ada. Apalagi kita juga dekat kampung Inggris Mas Ari ya. Ini masyarakat kesadaran terkait dengan donor darah, karena donor darah ini adalah menyelamatkan nyawa dan menjaga kesehatan kita. Ini sudah dipahami masyarakat luas Mas Ari, sehingga pendonor ini sangat bergairah sekali untuk bersedekah darah Mas Ari. Oke, baik, bisa diinformasikan Pak tempat-tempat mana saja yang ingin mendonorkan darahnya, misalkan di umum ataupun di sekolah-sekolah mungkin? Oke. Secara mekanisme pelaksanaan donor darah Mas Ari, untuk di kantor UTD PMI Kabupaten Kediri, tepatnya ada di Desa Pelem, Kecamatan Pare ya. Itu utaranya Patung Garuda ini, kalau masyarakat yang belum tahu. Ini teman-teman atau masyarakat bisa ke sana, insya Allah kita layani untuk pengambilan darah atau donor darah ini jam 8 pagi sampai 8 malam Mas Ari. Tapi untuk penyaluran darahnya kita 24 jam. Terus untuk yang lain Mas Ari, untuk sekolah kita sudah terjadwal 3 bulan sekali. Masyarakat baik keagamaan atau LSR itu juga sudah terjadwal semuanya Mas Ari. Jadi kita tiap hari ada kegiatan juga. Terus untuk masyarakat yang kepingin mengadakan donor darah keluarga atau kelompok, atau karena itu bisa juga Mas Ari menghubungi UTD. Istilahnya begini, masyarakat mana atau kelompok mana untuk didatangi untuk diambil darahnya begitu Mas Ari. PMI juga siap untuk melayani itu, baik di sekolahan atau di tempat yang permanen, ataupun kita juga melayani mobil unit transfusi darah Mas Ari. Jadi kalau di kayak Rapide pun kita juga siap Mas Ari. Berarti sudah siap semua ya Pak ya. Kalau misalkan mau datang pun boleh. Kalau mau tinggal sesuaikan dengan jadwal-jadwal yang sudah ditentukan aja ya. Kalau misalkan ingin betul. Oke, baik Pak Asmono, ini kita berada di penghujung segmen. Adakah closing statement yang bisa disampaikan kepada masyarakat semua? Monggo silakan Bapak. Bahwa PMI atau kegiatan PMI adalah membantu masyarakat yang membutuhkan, baik dalam kondisi bencana maupun dalam kondisi damai. Dan PMI adalah jalan salah satu menuju ridho Allah. Jadi PMI adalah sarana untuk beribadah juga, di mana tugas pokok PMI adalah membantu tugas pemerintah dalam hal pelayanan kemanusiaan. Jadi masyarakat, saya mohon percayalah dengan PMI, bahwa PMI ini adalah kegiatan kemanusiaan yang sangat mulia, yang akan membawa kebaikan di dunia sampai di akhirat. Begitu aja Mas Ari. Terima kasih Pak Asmono untuk waktunya, mudah-mudahan sehat-sehat selalu dan juga sukses selalu. Amin. Kita bisa berkolaborasi di lain kesempatan. Terima kasih Pak Asmono. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Ari.
Baik pendengar, tetap sudah kebersamaan kita dalam dialog pagi ya, bersama dengan narasumber kami yang sangat luar biasa, ada Bapak Asmono SPD, di mana beliau ada selaku KSR Relawan PMI Kabupaten Kediri dan juga guru SDN Langen Harjo 2 Pare Kediri yang membahas topik yaitu peran kepalang merahan untuk masyarakat. Mudah-mudahan bisa menambahkan informasi yang bermanfaat untuk kita semua.